Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian yang terbaik kita mau naikkan, biarlah setiap pujian penyembahan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenung tentang melayani Tuhan. Terlebih dahulu kita baca ayatnya di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia yaitu Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, Yesus datang melayani kita dengan cara apa? Dengan cara dia mati di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan sejak itu kita menjadi milik Kristus. Ketika kita sudah ditebus, kita ini milik Kristus. Hidup kita, jika kita hidup kita ini, hidup kita untuk Kristus. Dan jika kita mati untuk Kristus. Hidup dan mati kita ini adalah milik Kristus. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, ditebus oleh Yesus, sudah sepantasnya lah, sudah seharusnya lah, sudah sepatutnya lah kita ini melayani Tuhan. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Ya, tapi jangan sampai kita melayani Tuhan karena sekedar merasa itu adalah suatu kewajiban. Kita merasa terpaksa. Kita merasa melayani itu sebuah rutinitas. Jangan. Karena apa? Sekali lagi, karena hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Jadi, bahkan jika kita memberikan seluruh hidup kita ya kepada Tuhan, itu tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Tidak cukup. Karena itu kita mau belajar untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Bukan sekedar rutinitas atau kewajiban. Bahkan jangan sampai kita melayani Tuhan karena merasa terpaksa. Tapi biarlah itu timbul dari hati kita yang paling dalam karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Nah Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa melayani itu ada beberapa macam bentuknya. Yang sudah kita tahu bersama-sama adalah melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang biasa kita lihat di gereja, melayani di dalam bidang praise and worship, musik, ya, sebagai usher, BTS, si konsumsi, menjadi guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tapi melayani Tuhan itu juga memiliki pengertian yang lain. Seperti yang kita tahu di dalam kisah Maria dan Marta yang ada di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Di situ ada kisah mengenai Maria dan Marta. Ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka di Betania, di situ Marta sibuk melayani Tuhan, mempersiapkan makanan, ya, menyiapkan hidangan, mempersiapkan rumah yang terbaik untuk Yesus tinggali. Tapi Maria dikatakan di situ dia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan dikatakan Yesus berkata bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Ya, melayani pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang baik. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa pelayanan Marta itu tidak perlu. Pelayanan Marta perlu. Ya, tapi ada bentuk pelayanan yang lain yang Tuhan ingin ada di dalam setiap diri orang percaya, yaitu mengambil pelayanan seperti yang dilakukan oleh Maria. Pelayanan apakah itu? Yaitu duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
Kita ini bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Kita memperhatikan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan cuma hanya mendengar, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Melayani Tuhan itu kan berarti Tuhan adalah tuannya dan kita ini adalah hambanya. Ya, benar ya. Tuhan itu tuannya, kita ini hambanya. Kalau kita lihat sikap hamba kepada tuannya adalah dia itu dengar-dengaran. Dia selalu siap ketika tuannya berkata, coba kamu lakukan ini, ayo kamu lakukan ini, sekarang kamu lakukan itu. Ya, seorang hamba akan berkata, iya Tuhan, siap Tuhan, saya lakukan Tuhan. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Maria ini bukan hanya mendengar. Ya, pelayanan yang dilakukan oleh Maria ini bukan hanya kita dengar firman Tuhan seminggu sekali atau kita membaca firman setiap hari, bukan itu. Tapi kita juga lebih lagi kita melakukan firman itu dengan ketaatan. Disitulah kita melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan itu selain melayani pekerjaan Tuhan, kita juga memiliki bagian di dalam pelayanan firman ini. Kita memperhatikan, mendengarkan, dan melakukan firman. Seperti seorang hamba taat kepada tuannya, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, nah bentuk pelayanan yang lainnya adalah seperti yang bisa kita lihat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, yaitu kita melayani sesama yang membutuhkan atau yang di dalam hidup ini disebut orang-orang yang hina. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Di sana ya dikatakan bahwa dengan kita melayani orang-orang yang hina ini, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah ini, maka kita itu sama dengan melayani Tuhan. Ya, kalau kita hubungkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 20, di situ kita bisa mendapati bahwa kita melayani atau mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat itu, kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi dan melayani sesama kita yang kelihatan. Jadi kita melayani Tuhan, caranya buktinya bagaimana? Yaitu dengan melayani sesama. Terutama melayani sesama yang dalam keadaan membutuhkan, yang dalam keadaan hina, yang tidak dipandang oleh orang lain, yang dianggap lemah, dianggap bodoh, dianggap kurang. Kita melayani mereka, berarti kita sama dengan melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan itu sangat luas. Bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin ketika kita mau melakukan dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, mengarahkan kita untuk kita ini menunjukkan kepada kita siapa sesama yang harus kita layani. Mata kita akan dicelikkan, hati kita akan diperluas, sehingga kita bisa melayani sesama kita dengan penuh kasih. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melayani Tuhan. Sebenarnya kan hidup kita ini sepenuhnya itu milik Tuhan. Sudah seharusnya kita melayani Tuhan. Seharusnya kita itu tidak menerima upah dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena memang hidup kita ini sudah seharusnya melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang adil.
Dia berkata bahwa ketika kita melayani Tuhan, ada satu kemurahan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Dia sediakan upah. Apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Ya, karena itu pada pagi hari ini mari kita awali hari kita dengan satu hati yang mau melayani Tuhan, mau melayani sesama. Ketika kita melakukannya bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan sekedar rutinitas, tapi kita mau melakukannya karena mengasihi Tuhan, percayalah di situ ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan pada kami, bahkan kelimpahan, kemenangan. Setiap hari Tuhan menyediakan berkat yang baru bagi kami. Karena itu Tuhan kami mau mengucap syukur dan selalu melayani Tuhan di setiap waktu kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendahului semuanya. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.